Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Kelapa Kerdil Channel. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang warna hitam atau daun menghitam pada bonsai kelapa. Jadi ada 5 penyebab mengapa daun bonsai kelapa atau juga termasuk pada pelepahnya itu menghitam. Yang pertama itu akibat penyayatan yang tidak hati-hati. Jadi ketika nyayat itu ujung pisaunya yang runcing itu terlalu dalam sehingga mengenai tunas yang masih muda yang mau keluar. Nah, nanti ketika sudah keluar menjadi daun, maka dia akan menghitam. Jadi misalnya kita menyayat, ini waktu masih ada tapas pembungkusnya, ini kita tekan, kita sayat. Karena terlalu dalam maka bisa mengenai daun mudanya, tunas mudanya, sehingga ketika sudah muncul betul daunnya bisa seperti ini ya, hitam, atau pas tunasnya pas pelepahnya, nah, seperti ini. Nah, jadi faktornya ketika menyayat. Oleh karena itu usahakan pisaunya tajam, karena ketika pisau tidak tajam maka kita berusaha menyayatnya dengan cara menekan. Nah, ketika kita tekan agak keras, begitu sudah masuk atau menggores maka bisa goresannya kedalaman atau terlalu dalam sehingga mengenai tunas yang masih muda. Jadi itu faktor pertama, daun akan menjadi hitam ketika kita menyayatnya kurang hati-hati. Yang kedua itu terkena sinar matahari karena terlalu panas atau sinar matahari yang sudah lebih dari waktu zuhur, lebih jam 12 siang. Itu jika kita jemur kelamaan maka bisa jadi daunnya menjadi menghitam ya. Dan biasanya terjadi itu pada bonsai kelapa yang baru naik dari media air ke media tanah, karena biasanya di media air itu jarang berada di panasan, biasanya masih kita simpan di tempat yang teduh. Maka kemudian kita setelah pindah ke media padat, biasanya kita tempatkan di tempat yang panas dan dijemur. Nah, kalau sampai penjemurannya itu kelamaan atau sinar mataharinya itu sudah lebih jam 12 siang, maka sangat terik sekali itu, kemudian bisa menyebabkan daun menjadi hitam. Nah, contoh kondisinya bisa seperti ini. Ini daunnya, ini karena dari media air, kita tetap di media air tapi kita taruhnya di depan rumah, sudah panas sehingga terkena sinar matahari sampai sore, ternyata kejadiannya seperti ini ya, menghitam bahkan kering. Nah, ini contoh. Maka jika kita melakukan penjemuran pada bonsai kelapa, hendaklah sebelum jam 12 siang. Yang ketiga, dehidrasi atau kurang siram, bahkan media tanamnya sampai kering dan sampai 2 atau 3 hari betul-betul kekeringan, sehingga daunnya ini bisa mulai mengering, dan biasanya keringnya itu di daun-daun yang pelepahnya paling tua.
biasanya mulai mengering. Itu karena kekurangan air, karena kelapa ini termasuk senang pada air, sehingga juga cocok ditanam di media air. Nah, yang keempat itu bisa karena overdosis pupuk, terutama pupuk kimia ya, overdosis karena pupuk kimia. Nah, kalau ini biasanya media menjadi agak lengket dan panas, sehingga daun pada bonsai kelapa menjadi kering dan menghitam. Makanya ketika menggunakan pupuk itu lebih aman, itu misalnya pupuk kandang atau B1 atau garam bisa, atau micin atau air cucian beras, itu lebih aman. Kalau pupuk kimia, kalau memang tetap mau menggunakan pupuk kimia, sebaiknya dosisnya tidak terlalu banyak. Satu pot ya, misalnya satu pot seperti ini cukup misalnya 5 atau 6 butir saja, jangan sampai 1 atau 2 atau 3 sendok malahan ya. 5 atau 6 butir saja, dan silahkan rutin, misalnya 2 minggu sekali kita taruh 5 atau 6 butir pupuk, misalnya NPK, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau sekaligus 1 atau 2 sendok maka bisa menjadi overdosis, dan daun-daunnya seperti ini nih bisa menghitam di overdosis pupuk kimia. Nah, yang kelima, faktor daun kelapa menghitam itu faktor hama ya. Hama tanaman, bisa semut, bisa ulat atau binatang-binatang kecil lainnya yang biasanya bersarang di pangkal-pangkal pelepah. Jadi misalnya ini ulat dulu, dia memakan waktu itu tunas yang muda, sehingga ini pelepahnya kering dan ini layu, sepertinya ujungnya ini layu karena ini sudah terkena pada pelepahnya ya. Ini ulat, biasanya ulat itu nyelip juga di, misalnya di sini di tunas yang paling muda, dan dia makan tunasnya, sehingga ketika tunasnya membesar itu akan menghitam. Nah, ini yang paling jelas, dan kalau kita lihat dari atas ini rusak ya, ulat. Kemudian semut, bisa juga semut bersarang di, biasanya juga di pangkal-pangkal tunas, dan itu mengganggu ya, di pangkal-pangkal tersebut ini semut. Makanya harus sering kita lihat, kita antisipasi. Itu juga bisa menyebabkan nanti daunnya ketika sudah tumbuh ya, dari tunas tumbuh menjadi daun, dia bisa menghitam. Seperti ini masih muda tapi sudah kelihatan menghitam. Ini juga akan mengurangi keindahan bonsai kelapa. Atau binatang-binatang lain, biasanya bentuknya binatang hitam dan seperti kelabang kecil. Dia ujung kepalanya itu semacam ada tanduknya. Kebetulan saya hari ini tidak menemukan, tapi ini faktor. Nah, ini hasil atau akibatnya yang ini karena binatang yang saya sebutkan tadi. Jadi menghitam seperti ini. Dia bersarang di pangkal-pangkal pelepah. Itulah penyebab daun kelapa menghitam. Jadi ada 5 penyebab. Yang pertama terkena pisau sayat, yang kedua terkena sinar matahari yang berlebihan, terutama jam 12 siang. Kemudian dehidrasi karena kurang air, dan keempat
overdosis pupuk kimia terlalu berlebihan, dan yang kelima hama tanaman bisa semut, ulat, atau binatang-binatang kecil lainnya. Oleh karena itu kita sering-sering kita lihat dan kita antisipasi dengan mungkin disemprot obat-obat hama tanaman. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.